Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama Bapak Ismu Gunawan, Bapak pengajar simulasi digital. Hari ini kita akan memulai pembelajaran untuk pertemuan pertama. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik. Yang pertama, tentunya di situasi PJJ ini kita harus selalu menjaga kesehatan, ya, utamakan 3M, menjaga kesehatan untuk diri kita dan lingkungan. Jangan lupa kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur karena diberikan nikmat sehat walafiat, dan selalu mengucap syukur karena kita masih bisa belajar meskipun situasi yang belum memungkinkan untuk bisa melakukan tatap muka. Tetapi kalian jangan berkecil hati, karena dengan pembelajaran ini pun kalian harus tetap semangat dan menjalankannya dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan pertama adalah tentang bagaimana menerapkan logika dan algoritma komputer. Tujuan pembelajaran ini adalah kalian harus bisa memahami konsep logika algoritma, memahami berbagai metode komunikasi algoritma. Kemudian untuk praktik keterampilannya harus bisa melakukan perintah-perintah dasar komen. Tentunya harus memiliki sikap menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai karunia Allah dan bersikap ilmiah dan jujur. Logika pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Logika merupakan penalaran atau bentuk pemikiran, ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Definisi logika. Secara etimologis, logika adalah istilah yang membentuk dari kata logis yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti suatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Kata logos, kata logikos berarti mengenal kita, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir lurus. Logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ini menurut John Hendrik. Logika adalah ilmu dan kecakapan nalar berpikir dengan tepat. Ini menurut Puspo Projo. Logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk peneliti ketepatan nalar, menurut Sukardijo. Aristoteles berpendapat bahwa logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah, membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang mengetahui pikiran. Oke, berikutnya adalah algoritma. Algoritma, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Pada saat kita memiliki masalah,
maka kita harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Langkah-langkah untuk memasak air misalnya disebut merupakan algoritma memasak air, sehingga memiliki urutan langkah-langkah yang logis. Dipurnakan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, seorang ilmu Persia yang menulis kitab Al-Jabar wal Mukabara, Rule of Restoration and Reduction, ya, sekitar tahun 825 Masehi. Algoritma merupakan langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Suatu prosedur yang merupakan suatu urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata, atau Webster Dictionary. Nah, tahap penyelesaian masalahnya kurang lebih seperti ini. Ada masalah, ada analisis, kemudian model, algoritma, analisis, dan seterusnya. Kriteria dari pemilihan algoritma terdapat output, efektivitas, efisiensi, jumlah langkahnya hingga berakhir, dan terstruktur. Suatu algoritma yang baik merupakan algoritma harus menghasilkan output tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan menggunakan memori yang relatif sedikit, efisien, dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh atau solusi ataupun tidak ada solusinya. Nah, contoh adalah sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. Nah, ini langkah-langkahnya. Kamu bisa lihat bagaimana teknik prosedur mengirim surat kepada teman. Kemudian tahap analisis algoritma. Bagaimana merencanakan suatu algoritma, bagaimana menyatakan suatu algoritma, bagaimana validitas suatu algoritma, dan bagaimana menganalisis suatu algoritma, bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Cara menyatakan suatu algoritma dengan bahasa semu, contohnya menghitung luas segitiga. Nah, ini contoh menghitung luas segitiga dengan diagram alur. Ada star, masukkan alas, masukkan tinggi, luas alas, dan dikali tinggi dibagi 2. Cetak luas, kemudian stop. Ya, banyak sekali macam-macam yang bisa kalian berikan contoh. Dengan statement program misalnya, ya, ini contoh penggunaan program C++ seperti ini. Nah, tahap uji dari algoritma adalah fase debugging, kemudian fase profiling. Untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitas dari algoritma tersebut dapat dilakukan bertahap. Satu algoritma dengan melihat pada waktu tempuh, ya, hal-hal yang mempengaruhi waktu tempuh itu banyak langkah, besar, dan jenis input data, jenis operasi, komputer, dan kompilator. Jumlah memori yang digunakan, sifat-sifat algoritma. Banyak langkah, instruksi harus berhingga, langkah atau instruksi harus jelas, proses harus jelas, dan punya batasan. Ya. Nah, bagaimana tahap proses uji algoritma? Dengan fase debugging ini, fase ini dapat program aplikasi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Untuk fase profiling, fase yang akan bekerja hingga program tersebut sudah benar. Nah, secara analisisnya, untuk melihatnya itu faktor efisien dan efektivitas dari algoritma tersebut dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat kepada. Kemudian tahap proses uji algoritma, fase debugging, yaitu fase dari proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Kemudian ada fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar telah melewati fase debugging.
Nah, secara analisis suatu algoritma melihat fase efisiensi dan efektivitas dari algoritma tersebut dapat dilakukan terhadap satu algoritma dengan melihat pada waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan. Dalam waktu tempuh, ya hal-hal yang perlu diperhatikan adalah banyaknya langkah, besar dan jenis input data, jenis operasi, komputer dan kompilator. Sedangkan jumlah memori yang digunakan adalah sifat algoritmanya banyak langkah, instruksi yang harus berhingga. Langkah atau instruksi yang harus jelas, proses harus jelas, dan input dan output harus mempunyai batasan efektivitas. Adanya batasan ruang lingkup. Oke, anak-anakku sekalian, ini ada tugas yang harus Anda kerjakan ya. Ada 2 tugas, kamu jelaskan pengertian data logika, kemudian apa yang kamu ketahui tentang algoritma, serta ada soal ya. Silakan kamu kerjakan, lihat nanti pada link soal yang sudah Bapak buat di PJJ nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Salam sehat selalu. Oke. Dari tahap proses uji algoritma yaitu fase debugging, yaitu fase proses program eksekusi yang akan melakukan proses tahap kesalahan. Ada lagi yang kedua, fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar. Kemudian dianalisis, ya, analisis suatu program. Dianalisis ini fungsinya adalah untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitasnya. Ya, dapat dilakukan dengan 2 cara. Waktu tempuh atau running time. Yang perlu diperhatikan adalah banyaknya langkah, besar dan jenis input data, jenis operasi, komputer dan kompilator. Kemudian yang kedua adalah jumlah memori yang digunakan. Nah, memiliki sifat algoritmanya banyak langkah instruksi yang harus berhingga, langkah atau instruksi harus jelas, proses harus jelas, dan mempunyai batasan input dan output. Harus mempunyai batasan, efektivitas, adanya batasan ruang lingkup. Oke, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini adalah salah satu materi proses pembelajaran kita yang pertama. Selanjutnya, kalian ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, ini ada 2 tugas yang secara terurai. Kamu harus bisa menjelaskan pengertian dari logika, kemudian apa yang kamu ketahui tentang algoritma. Kemudian untuk soalnya ada pilihan ganda, ya. Ada 5 soal yang harus kamu jawab. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi kita untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, salam sehat dan salam untuk orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari macam-macam proses tersebut